Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu dimanapun berada, untuk terus menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video ini saya share prediksi soal P3K yang sering keluar ya. Ini soal-soal yang sering keluar ya, baik di tahap 1 maupun di tahap 2, baik di sesi 1, sesi 2, tahap 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini soal-soal yang sering keluar ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami. Pastinya Bapak Ibu sudah banyak yang menghafal ya, sudah banyak hafal mengenai materi maupun soal-soal tentang P3K yang ada di P3K maupun di tes PPG ataupun CPNS. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru tahu channel saya, silakan bantu subscribe, like, dan komen di bawah agar tidak ketinggalan dari saya mengenai video-video ya, yang berkaitan dengan materi maupun soal ya, tentang CPNS, P3K maupun tes-tes PPG. Baik, sebelum dimulai ke soal, kita awali dengan baca doa bersama-sama. Berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari soal yang pertama, nomor 1, faham apakah yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segala perbuatan manusia sesuai dengan kemampuan berbuat manusia itu sendiri, yaitu A, faham Jabariyah, B, faham Qadariyah, C, faham ulama salaf, atau D, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Di sini kata kuncinya bahwasanya paham apa yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segala perbuatan manusia sesuai dengan kemampuan berbuat manusia itu sendiri ya. Paham apa paham Jabariyah, apa paham Qadariyah, apa paham ulama salaf, atau paham aswaja. Itu nomor 1 jawabannya yang D. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir keseluruhan siswa dengan benar. Jika Anda sebagai seorang guru, manfaat apa yang Anda dapat dipetik dari informasi tersebut? A, mengajarkan seluruh materi dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B, 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan pretest, post-test ya. C, materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu didasarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Atau D, melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Silakan Bapak Ibu untuk memahami. Jadi nomor 2 jawabannya yang C, materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu didasarkan lagi. Sudah jelas ya. Baik, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembelajaran maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A, bentuk soal dan kondisi peserta didik. B, cakupan materi dan waktu pelaksanaan. C, cakupan materi dan bentuk soal. Atau D, bentuk soal dan waktu pelaksanaan tes. Silakan Bapak Ibu, ini soal yang sering keluar ya. Jadi jawabannya yang nomor 3, yaitu jawabannya yang B, cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Ingat-ingat ya, ini soal yang sering keluar Bapak Ibu. Baik, semoga keluar tahap 3 nanti.
Soal nomor 4. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali, ada kata kecuali: A. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. B. Penyelesaian masalah, berpikir kritis tingkat tinggi, dan kolaborasi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan menciptakan. Atau D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Nah, ini abad 21 bahwasanya ya guru itu juga harus menguasai teknologi. Nah, ini ya, pelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali. Nah, ini penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman ya. Di sini ya, ini kalau nomor 4 ini jawabannya di sini. Silakan Bapak Ibu ketika ada yang membetulkan di nomor 4, apakah yang A, apa B, atau C, atau D ya. Ini ada kata kecuali ya, yang kata kecuali. Kalau menurut saya itu pelajaran abad 21 menekankan ya pada hal-hal yang siswa itu atau guru itu menguasai teknologi ya. Itu. Jadi ini ada kata kecuali kode, mungkin kecualinya itu dihapus, tidak ada kecualinya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran, C. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi pembelajaran, atau D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Ini ya, D. Memfasilitasi siswa. Nah, itu yang D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Lanjut soal nomor 6. Ini kebanyakan pedagogik ya. Kita lanjut soal nomor 6. Itu kalau teknis PHI ya 30% pedagogik ya, terus 70% PAI. Lanjut soal nomor 6. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah, maka itu dapat ditemukan pada kompetensi silabus: A. Kompetensi dasar, B. Indikator, C. Tujuan pembelajaran, atau D. Materi. Nah, ini jika di silabus sudah paham ya, memecahkan masalah, jadi kompetensi dasar seperti itu. Lanjut soal nomor 7. Untuk mengukur sejauh mana peserta didik secara kognitif, psikomotorik, dan afektif merupakan A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Tujuan penilaian, atau D. Prinsip penilaian. Nah, ini itu jelas ya, jawabannya yang C. Untuk mengukur sejauh mana peserta didik secara kognitif, psikomotorik, dan afektif, ini itu tujuan penilaian. Lanjut soal nomor 8. Hal yang mendorong Nabi untuk pergi berhijrah. Hal yang mendorong Nabi untuk pergi berhijrah ke Madinah adalah A. Perintah untuk berhijrah, B. Perintah berhijrah dan wafatnya Khadijah, C. Permusuhan dan penolakan dakwah Nabi, atau D. Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Itu perintah untuk berhijrah. Nah, itu di situ ya. Ini soal-soal yang sering keluar ini. Nomor 9. Hikmah beriman kepada malaikat yang selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala adalah A. Berzikir jikalau sedang ingat saja, B. Ingat pekerjaan ketika sholat, C. Menjauhi maksiat, atau D. Melakukan hal baik karena ingin dipuji. Sudah pasti Bapak Ibu sudah paham ya pastinya ya, yang C. Menjauhi maksiat ya, atau selalu taat ya, itu boleh. Soal nomor 10. Batas nisab zakat kambing. Nah, ini zakat pasti keluar ya. A. 10 ekor kambing, B. 20 ekor kambing, C. 30 ekor kambing, atau D. 40 ekor kambing. Batas nisab zakat kambing minimal ya, kita maksudnya apa? Batas nisab zakat kambing minimal apa? 10 ekor kambing, 20 ekor kambing, 30 ekor kambing, atau 40 ekor kambing. Itu sudah pasti jelas ya, yaitu yang D. 40 ekor kambing. Ketika Bapak Ibu misalnya mempunyai 40 ekor kambing ya, itu nisabnya 40 ekor kambing. Jadi
zakatnya 1 ekor atau ya itu ya maksudnya batas nisabnya. Kalau misalnya baru cuma 10 ekor ya belum zakat. Lalu baik, kita lanjut soal yang nomor 11. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Penyebar pertama agama Islam di Kepulauan Sulu dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka adalah A. Sayyid Abdullah, B. Syarif Muhammad Kebongsuan, C. Sayyid Sabiq, D. Sayyid Abdul Aziz atau D. Sayyid atau E. Sayyid Umar. Nah, Sayyid Muhammad Kebongsuan. Nah, ini juga untuk dihafalin ya. Jawabannya yang nomor 11 yang B. Alhamdulillah, demikian ini 11 soal mengenai prediksi soal P3K yang insya Allah semoga keluar di tahap 3 nanti. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus berusaha, terus berdoa ya, terus berusaha berikhtiar. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, mohon untuk dibenarkan dan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya, sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wal ngafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.